Selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Allah, Bapa Sang Pemilik kehidupan kita, bahwa hari ini, hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021, kita masih boleh berjumpa melalui ibadah kita dengan tema kebaktian keluarga. Bahan kita terambil dari Daniel 6 ayat 11 sampai dengan 12. Dan ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yosua 24 ayat 15b. Bunyinya demikian. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, adik-adik boleh ambil posisi yang rileks. Kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena hari ini Tuhan masih boleh pertemukan kami dalam ibadah kami secara virtual Tuhan, melalui ibadah online kami dengan adik-adik KKR kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati adik-adik kami dan setiap guru-guru KKR Bapa dimanapun berada. Dalam kondisi mereka masing-masing Tuhan tetap memberkati. Biarlah Tuhan ibadah hari ini memberikan berkat untuk adik kami, memberikan pengertian yang baru mengenai firman Tuhan, bagaimana kami berkebaktian bersama dengan keluarga Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kami, Roh Kudus yang ada di hati kami memberikan kami pengertian akan firman Tuhan yang boleh kami terima hari ini Bapa. Dan berkati juga kami Tuhan dalam setiap pujian-pujian yang akan kami naikkan kepada Tuhan. Biarlah semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam ibadah kami hari ini. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik KKR yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Kami, guru KKR Klasis Pembangunan Medan Deli Tua, ingin menyapa adik-adik KKR sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Pasti sehat luar biasa kan? Wah, kalau kakak rasakan dari sini nih, adik-adik semua sehat luar biasa, penuh sukacita, penuh semangat ikut ibadah hari ini. Iya kan guru? Itu pasti karena Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Makanya kita saat ini bisa sehat-sehat dan bersukacita. Iya guru, betul sekali. Terlebih lagi masa pandemi ini, kita kan itu sering di rumah ya guru ya. Iya. Jadi kebersamaan dengan keluarga itu menambah spirit bagi kita. Kita menjadi semakin semangat, imun kita juga semakin meningkat. Iya nggak guru? Iya dong guru. Iya. Untuk itu kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita bernyanyi, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Hari ini kita diajak untuk lebih mencintai keluarga Tuhan karena kita ini adalah anggota keluarganya Tuhan.
Kita sungguh bersyukur karena sampai saat ini kita masih dapat merasakan kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita datang ke baiknya dengan ucapan syukur. Kita bernyanyi, Bersyukur. bersyukurlah. Datang ke baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Kayaknya zaman sekarang banyak didik kita masih bakti sama keluarganya. Masa sih guru? Iya, tapi tidak dengan adik KKR di GBKP. Wah, luar biasa ya. Karena mereka itu berani tampil beda. Jadi, adik di rumah, mari kita berdiri ya. Karena kita bernyanyi itu ada gerakannya. Jadi, mari kita bernyanyi berani tampil beda. Menggoda, aku doa dia dalam nama Yesus.
kita sembah. Hanya Dia satu-satunya, tiada yang lain. Hanya Dia yang layak kita sembah. Karena Allah kita itu begitu penuh cinta kasih, sehingga kita juga selayaknya mencintai Tuhan kita. Karena Dia begitu penuh kasih, kuasanya yang besar dan perkasa, kita akan tinggikan namanya. Karena kasih-Nya, kita akan agungkan namanya, karena Dialah Raja kita. Kita mau sembah Tuhan kita dengan menaikkan pujian penyembahan kita, Kau yang terindah. Firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bernyanyi dari Kitab Denden nomor 221, Bersikaplah Ukurta. Bersikaplah ukurta
anak-anak KKR? Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti dalam keadaan sehat ya. Senang rasanya kita bisa kembali berkumpul untuk berkebaktian dan mendengarkan firman Tuhan. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Jadi mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena berkat dan kasih-Mu masih dapat kami rasakan hingga hari ini. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berbicaralah kepada kami Bapa, supaya kami mendapatkan firman-Mu dan dapat menjalankannya dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau melindungi kami Tuhan, supaya kami boleh bertekun mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Ini kami Bapa, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bahan Alkitab kita pada kebaktian hari Minggu ini diambil dari Kitab Daniel. Ya, Kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikian firman Tuhan. Dan untuk pembacaan remaja kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Anak-anak remaja, hari ini temanya kebaktian keluarga. Ya, kebaktian keluarga. Pertanyaannya, apakah selama ini kita melakukan kebaktian keluarga di rumah masing-masing? Pasti rata dari kita melaksanakan kebaktian keluarga, bukan? Karena di situasi yang saat ini tidak memungkinkan kita untuk berkebaktian di dalam gereja. Jadi sebelum kita bahas firman Tuhan, kita mau bahas dulu apa maksud tema kita pada hari ini. Ya, tema kita hari ini terbagi menjadi 2 kata, yaitu kebaktian dan keluarga. Kebaktian sendiri itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya itu pernyataan tunduk dan setia.
atau perbuatan yang menyatakan setia seperti kasih, hormat, tunduk, dan kebaktian itu sendiri itu identik dengan kekristenan, orang Kristen, yang dimana itu adalah upacara agama dalam gereja. Nah, kemudian keluarga itu apa? Nah, keluarga ya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dikatakan bahwa keluarga itu adalah ibu dan bapak beserta anak-anaknya atau orang yang ada di rumah, atau sanak saudara, atau kaum kerabat. Jadi dari sini bisa kita bilang bahwa kebaktian keluarga itu kebaktian yang kita lakukan bersama dengan orang-orang terdekat kita, gitu. Nah, sekarang kita mau lihat apa hubungan tema dengan bahan kita pada hari ini. Tadi kita telah baca tentang Daniel. Kita pasti tahu cerita tentang Daniel, bukan? Dia adalah salah satu tokoh yang mungkin kita kenal dengan yang namanya Gua Singa. Nah, jadi ayat yang kita baca hari ini berkaitan dengan mengapa Daniel itu dimasukkan ke dalam Gua Singa. Nah, tadi kita lihat bahwa pembacaan kita tadi dibilang demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Perintah apa? Nah, itu pertanyaan kan? Perintah apa yang dibuat, yang didengar oleh Daniel ini? Bahwa pada saat itu Raja Babel itu dikatakan membuat perintah bahwa tidak boleh menyembah Allah lain selain daripada Raja Babel sendiri. Nah, namun Daniel ini tahu siapa Allahnya. Dia tahu mana Allah yang benar. Jadi meskipun dia tahu bahwa jikalau dia melanggar perintah itu dia akan dapat hukuman, tapi apa yang dilakukannya, dia justru melakukan apa yang dilakukannya setiap hari, yaitu apa? 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Nah, meskipun dia tahu ada bahaya, dia tidak takut gitu, karena dia percaya Tuhannya itu, Allahnya itu mampu selamatkan dia dari bahaya apapun. Nah, terus, dan apa pula hubungannya dengan kisah para rasul, ya kan? Tadi di kisah para rasul itu lebih menceritakan kepada bagaimana kehidupan orang percaya mula-mula, orang Kristen mula-mula. Kalau kita baca dengan baik-baik ayat Alkitab yang di kisah para rasul 2 ayat 41 sampai 47, di situ ditekankan yaitu kata bertekun. Orang-orang percaya tadi bertekun. Bertekun dalam apa? Dalam persekutuan. Mereka bersekutu bersama, saling berbagi satu sama dengan yang lainnya. Karena mereka percaya bahwa mereka itu orang-orang percaya harus saling membantu. Nah, jadi hubungannya sekarang dengan tema kita dari 2 pembacaan kita tadi adalah pasti dalam berkebaktian kita selama ini, selama masa pandemi, pasti ada yang namanya bosan. Karena biasanya kita itu berkebaktian di gereja, jumpa dengan kawan-kawan gitu. Mungkin setelah pulang gereja masih di gereja bermain-main dengan kawan gitu. Tapi karena masa pandemi sekarang jadi tidak bisa. Jadinya kita kebanyakan berkebaktiannya itu dalam rumah gitu. Jadi seolah-olah pasti anak-anak KKR merasa kayak seperti tidak lagi hari Minggu gitu. Nah, di sini ditekankan kepada kita bahwa kebaktian itu bukan hanya harus dilakukan dalam gereja, apalagi di situasi saat ini, masa-masa pandemi gitu. Kita diharapkan dan kita dihimbau oleh pemerintah supaya berkebaktian di dalam rumah. Nah, jadi
pasti kita bertanya-tanya, bukan? Apa sih enaknya berkebaktian dalam keluarga? Toh jumpa tiap hari kok, jumpa selalu. Nah, disinilah pentingnya kebaktian dalam keluarga ini. Karena pada jemaat mula-mula dulu, orang percaya pertama sekali, mereka itu berkelompok-kelompok, buat kelompok-kelompok gitu. Mereka ya dalam keluarga, mereka sesama, karena sama orang percaya berarti sudah udah dibilang keluarga gitu. Jadi mereka, disitulah mereka mungkin saling bercerita, saling sharing gitu. Pastikan kita jarang tuh kan namanya ada waktu khusus sharing dengan orang tua kita atau dengan saudara kita. Nah, jadi di kebaktian keluarga ini adalah kesempatan kita untuk saling berbagi gitu, saling berbagi. Nah, jadi dalam berkebaktian keluarga ini mungkin ada tantangan, ada selalu tantangan. Jadi bisa kita teladani sikap dari Daniel ini, ya kan? Dia kalau dibandingkan dengan tantangan yang kita hadapi, mungkin nggak seberapa gitu. Dia tantangannya itu adalah bakalan dihukum jikalau melanggar, gitu. Hukumannya berat. Sedangkan kita masih bisa berkebaktian, tidak ada yang namanya ganggu. Pada Daniel ini dia orang nggak senang dia beribadah gitu. Sekarang kita kan dituntut berkebaktian dalam keluarga, pasti kita lebih leluasa berkebaktian. Nah, jadi apa yang bisa kita dapatkan di kebaktian hari ini adalah bahwa untuk memuji Tuhan itu bukan harus di dalam gereja selalu. Tergantung situasinya. Sekarang kita dituntut untuk beribadah di rumah. Sebenarnya nggak ada bedanya di gereja ataupun di rumah, selama tujuan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan tujuan kita. Dan juga mungkin saat ini kita lebih dituntut untuk lebih belajar tentang firman Tuhan itu bersama dengan keluarga kita. Karena pasti dengan keluarga kita bisa lebih asik gitu. Nah, jadi jikalau dari kita anak-anak KKR yang masih ogah atau nggak mau gitu kebaktian keluarga, marilah berubah. Karena kita nggak bisa kebaktian di gereja, ya sekarang kebaktian kita bisa di dalam rumah bersama dengan keluarga kita. Nah, jadi hal yang bisa kita dapat adalah dari Daniel, meskipun apapun yang terjadi, apapun rintangan, apapun halangan, kita bisa teladani Daniel, dia tetap berdoa dan memuji Allah. Dan dari jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 tadi, kita boleh teladani bahwa kita bisa bertekun di dalam doa, di dalam persekutuan. Nah, jadi tujuannya adalah ketika kita bisa berkebaktian dalam keluarga kita, iman kita bertambah, dan kita itu bisa menjadi contoh bagi keluarga-keluarga lain yang mungkin belum melakukan kebaktian dalam keluarga. Kita bisa menjadi contoh, kita menjadi terang dan garam. Jadi demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita boleh mendengarkan dan juga menjalankan firman Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh untuk menekankan firman-Mu tentang bagaimana kami harus berkebaktian ya Bapa. Kiranya Tuhan, setiap firman yang boleh kami dengar pada hari ini dapat kami jalankan, dapat kami praktikkan dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar saja Bapa, tapi juga sebagai pelaksana firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu ingat firman-Mu yang telah diberikan kepada kami. Dan juga Tuhan, jikalau kami selama berkebaktian pada hari ini,
kami banyak melakukan kesalahan Bapa, baik itu dari mata kami, gerak tubuh kami, dan apapun itu ya Tuhan, kami mohon ampun ya Bapa, agar kami tetap layak menerima berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Sungguh luar biasa berkat firman Tuhan hari ini. Kakak abang di sini berharap semua adik-adik KKR terberkati melalui pemberitaan firman hari ini. Mari kita membuka persamaan kita melalui dari Kitab Enden 471 Remengkah Ukurku. Sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita dan juga doa syafaat. Mari untuk anak KKR persiapkan hati dan pikirannya. Kita akan berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk segala berkat dan juga anugerah-Mu yang masih dapat kami rasakan ya Bapa hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan, untuk hari ini kami boleh untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui nyanyian-nyanyian kami. Kiranya setiap nyanyian yang boleh kami nyanyikan Bapa itu berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, sebentar tadi kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan itu boleh menjadi berkat bagi gereja Bapa, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Ya Bapa, saat ini kami berdoa untuk persekolahan daripada anak KKR ini ya Bapa. Biarlah di dalam masa-masa persekolahan, meskipun saat ini online ya Tuhan, biarlah Engkau turut hadir di dalam hidupnya, sehingga mereka bisa tetap belajar dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Boleh belajar dengan giat, sehingga meskipun online mereka tetap dapat pengetahuan, dapatkan pengajaran yang baik ya Bapa. Juga Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan daripada anak-anak KKR ini ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan mereka kesehatan
sehingga melalui kesehatan yang mereka dapatkan daripada-Mu ya Tuhan, mereka boleh beraktivitas, boleh melakukan hal-hal yang biasa ia kerjakan Tuhan. Dan juga Tuhan, ajarlah mereka supaya tetap menjalankan segala sesuatunya seturut dengan firman-Mu Tuhan. Juga Bapa, untuk pergaulan daripada anak-anak ini ya Bapa, biarlah Engkau turut campur dalam kehidupannya, berbicara dalam hatinya Bapa, sehingga mereka boleh untuk melihat mana yang baik dan buruk Bapa, sehingga hal baik yang tetap mereka kerjakan di dalam kehidupannya. Juga Bapa, kami berdoa untuk iman percaya daripada anak ini ya Bapa, biarlah tetap mereka berpegang teguh kepada Engkau Tuhan, bahwa hanya Engkaulah Allah, hanya Engkaulah Tuhan yang boleh menyelamatkan anak-anak ini ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami ya Bapa, biarlah Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau cukupkan rezeki ya Bapa, supaya melalui rezeki yang mereka dapatkan boleh memenuhi kebutuhan daripada anak-anak ini ya Bapa. Juga Tuhan, kami berdoa juga di dalam situasi pandemi COVID-19 sekarang ini ya Bapa, kami menyadari Tuhan, begitu banyak masalah yang boleh kami dapatkan Bapa, tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau tetap melindungi kami, Engkau tetap menyertai kami dalam kehidupan kami. Ya Bapa, ini doa anak-Mu yang kurang sempurna Bapa. Kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Sungguh luar biasa berkat firman Tuhan hari ini. Kakak abang di sini berharap semua adik-adik KKR terberkati melalui pemberitaan firman hari ini. Mari kita membuka persamaan kita melalui dari Kitab Undang-Undang 471 Remungkah Ukurku. Sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita dan juga doa syafaat. Mari untuk anak KKR persiapkan hati dan pikirannya. Kita akan berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk segala berkat dan juga anugerah-Mu yang masih dapat kami rasakan ya Bapa hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan, untuk hari ini kami boleh untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh berkumpul
untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui nyanyian-nyanyian kami. Kiranya setiap nyanyian yang boleh kami nyanyikan Bapa itu berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, sebentar tadi kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan itu boleh menjadi berkat bagi gereja Bapa, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Ya Bapa, saat ini kami berdoa untuk persekolahan daripada anak KKR ini ya Bapa. Biarlah di dalam masa-masa persekolahan, meskipun saat ini online ya Tuhan, biarlah Engkau turut hadir di dalam hidupnya, sehingga mereka bisa tetap belajar dengan sungguh-sungguh ya Bapa, boleh belajar dengan giat, sehingga meskipun online mereka tetap dapat pengetahuan, dapatkan pengajaran yang baik ya Bapa. Juga Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan daripada anak-anak KKR ini ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan mereka kesehatan, sehingga melalui kesehatan yang mereka dapatkan daripada-Mu ya Tuhan, mereka boleh beraktivitas, boleh melakukan hal-hal yang biasa ia kerjakan Tuhan. Dan juga Tuhan, ajarlah mereka supaya tetap menjalankan segala satunya seturut dengan firman-Mu Tuhan. Juga Bapa, untuk pergaulan daripada anak-anak ini ya Bapa, biarlah Engkau turut campur dalam kehidupannya, berbicara dalam hatinya Bapa, sehingga mereka boleh untuk melihat mana yang baik dan buruk Bapa, sehingga hal baik yang tetap mereka kerjakan di dalam kehidupannya. Juga Bapa, kami berdoa untuk iman percaya daripada anak ini ya Bapa. Biarlah tetap mereka berpegang teguh kepada Engkau Tuhan, bahwa hanya Engkaulah Allah, hanya Engkaulah Tuhan yang boleh menyelamatkan anak-anak ini ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami ya Bapa. Biarlah Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau cukupkan rezeki ya Bapa, supaya melalui rezeki yang mereka dapatkan boleh memenuhi kebutuhan daripada anak-anak ini ya Bapa. Juga Tuhan, kami berdoa juga di dalam situasi pandemi COVID-19 sekarang ini ya Bapa. Kami menyadari Tuhan, begitu banyak masalah yang boleh kami dapatkan Bapa, tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau tetap melindungi kami, Engkau tetap menyertai kami dalam kehidupan kami ya Bapa. Ini doa anak-Mu yang kurang sempurna Bapa. Kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita ucapkan bersama-sama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa